bahagia hari ini kita bisa ketemu, silaturahmi sambil mengenal senior kita, tokoh kita, AJC Vincent. Jadi kalau kita melihat film tadi, maka hari ini adalah hari kelahirannya Pak Monger. Kalau dia masih hidup, maka hari ini ulang tahunnya yang ke-97. Ya, begitu ya, 97 ya. Lahir tahun 25, sekarang 2022. Jadi 97 tahun. Jadi ingat bahwa kalau harimau mati meninggalkan gelang, manusia mati meninggalkan nama. Inilah dari banyak cerita atau catatan sejarah. Kalau saya sendiri pribadi terus terang sangat tersentuh, terkagum-kagum ya sama beliau. Bayangkan kalau seandainya tahun 1900-an itu sudah ada handphone, jangan-jangan kita belum merdeka, karena pasti pro kontra begitu banyak. Apalagi nanti muncul buzzer. Nah, jadi alhamdulillah sebenarnya kemerdekaan ini memang kehendak Tuhan, karena merdeka. Kemudian kehadiran Monger di Indonesia ini juga keinginan Tuhan. Coba waktu itu kalau Monger dikirim ke Malaysia atau kemana gitu ya, mungkin dia tidak jadi pejuang ini. Nah, ulang tahun yang sederhana ini kita berharap bisa memberikan makna besar dalam perjuangan kita ke depan. Saya melihat dari narasumber dan teman-teman yang hadir masih sebagian besar bersentuhan dengan Monger. Ya. Jadi dulu tahun 80 saya sudah ke Kali Pasir, itu ya Belanda masih kecil ya. Kemudian cukup dikenal, saya juga dikenal sama Pak Monger. Jadi kalau telepon jam 6 sampai jam 7 pagi itu sudah langsung diidentifikasi, ini pasti Monger ini ya. Karena dia pagi-pagi itu sudah aktif. Paling tidak dia mengisi TTS. Pasca ini ada 8 kotak. Kotak ketiga hurufnya S gitu. Kenapa nih? Ya, maksud saya dia menghadapi ini enjoy dan dia paham betul bagaimana memelihara kesehatan. Sekarang kita mulai sadari di sini itu juga ada baik, dan itu kan mau melakukan. Banyak sebetulnya dari pengalaman saya, kebetulan juga kami satu organisasi di YLBHI, juga sering diskusi juga banyak hal-hal yang kami tangani. Itu Monger dengan serius mendorong kita untuk menangani kasus-kasus itu, termasuk kasus yang high tension ya, artinya karena politiknya begitu besar. Ya di era saya mungkin kasusnya Tanjung Priok, kasusnya Alam Sari, ya, kemudian kasus Dom Aceh, banyak yang lain lah. Dan Monger selalu memberi semangat dan di depan. Jadi tidak sekedar menyuruh-nyuruh kita, tapi dia tahu gitu. Ya. Bagaimana dia mengajak semua orang hadir di Alam Sari. Saya waktu masuk di sana mencekam dan susah untuk masuk ke dalam alam itu. Tapi Monger dengan simbolisasi dirinya itu, dia tampilkan dirinya, saya ada di sini. Jadi nggak sembunyi-sembunyi. Ini luar biasa. Keberanian dia saya kira memang perlu kita pahami. Dan kalau yang mau belajar berani, saya kira tidak salah kalau kemudian mengikuti bacaan tentang Monger. Tanah untuk Rakyat itu juga satu karya kita yang kemudian menjadi masalah tahun 1989. Itu hanya kantor Monger yang mampu untuk melawan
Saya kira itu sedikit pengalaman saya bersama Mongke, dan di sini sudah hadir juga para senior, tentu ada Bang Indro Dayono, ada Bang Rizal Ramli, ada Bang Yusuf Adi Praja, kemudian ada Bang Hendi. Ya. Kemudian yang kelihatan sama saya ada Bang Jupur, Anton, kemana ya. Terima kasih. Teman-teman lain lah ya. Mungkin saya akan menjawab. Saya kira semua ini bisa digunakan sumber. Tapi untuk memancing apa yang kita sebut diskusi ya, untuk kedepannya sebagai refleksi, tapi juga bisa memperkuat sebetulnya figur Vincent di mata kawan-kawannya, di mata mitra kerjanya, di mata kawan perjuangannya. Ya, mungkin ini kita mulai saja dari yang paling penting ya. Dari Bang Rizal dulu lah, Bang Rizal dulu, kemudian nanti ini ada wartawan sedang kita Yusuf Adi Praja, kemudian Bang Indro ya, dan baru peneliti muda kita. Silakan, Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap kali datang ke kantor Polda semakin yakin, semakin gembira bahwa perubahan kita. Jangan sibuk ngurusin pemilu 2024. Kalau ada aktivis ikut-ikutan pemilu 2004, jadi tim SAS ini, tim SAS itu, norak, kampungan. Apalagi yang kampungan itu saya lebih suka saya. Kalau beliau ini dapat kenikmatan, kemudian membela yang kuasa, ajarkan. Ini kenikmatan kagak dapat, terus saya juga ucapkan selamat sama Jumhur yang baru diputuskan oleh Mahkamah Agung hukuman 3 tahun. Oh belum? Bukan, seandainya betul 3 tahun, motivasi kita buat mendorong lebih tinggi lagi lah. Sama Anton yang udah dapat prefet, saya senang kalau ada teman-teman di sini yang pernah dapat prefet. Artinya pernah ditangkap, pernah diadili, pernah dipenjara. Betul, dia nyesel ya. Jangan-jangan ijazah perjuangannya palsu. Karena yang punya private pernah memperjuangkan sesuatu. Dan guru contoh yang betul-betul hebat luar dalam adalah atau Haji Gereja. Tidak mudah loh. Jadi orang Belanda terus gabung sama Tentara Republik Indonesia. Itu keputusan yang luar biasa. Saya yakin nggak mudah. Ya, tapi enggak. Karena prinsip kemanusiaannya, prinsip nggak suka menindas orang lain, akhirnya mengambil keputusan yang luar biasa. Kita harus angkat topi, bukan karena bangga bela Indonesia kayak merdeka, tapi ada orang-orang yang konsisten memperjuangkan kemanusiaan
memperjuangkan hak asasi dimanapun dia berada. Saya baru kenal putrinya Vincent, Galinda, Belanda. Biasanya Rio Sunda, bisa bahasa Sunda. Bahasa Nah, hari ini semakin perlu kita belajar dari bangsa. Kenapa? Ini pemerintah makin lama makin otoriter. Penjelasannya sederhana. Karena Jokowi tidak pernah berjuang menegakkan demokrasi dan dia diuntungkan oleh sistem demokrasi, ya kan? Sehingga orang biasa bisa jadi presiden. Tapi begitu dia berkuasa, demokrasi dia preteli, dia pangkas. Undang-undang KPK, Omnibus Law, ya kan? Saya selain ya kan? Kuhap, ini draft Kuhap ini betul-betul draft pemerintahan otoriter. Kita mesti lawan, ya lawannya ada dua. Kita tekan supaya undang-undangnya dibatalkan, atau Jokowi kita ganti. Itu ada kok repot. Nah, bukan hanya itu. Saya kenal Mas Jokowi. Ternyata ini pendendam. Ya, dengar wawancaranya si Panda. Bagaimana dia merancang, ya, mempermalukan orang yang istilahnya pernah meledek dia lah. Itu termasuk si Gatot, termasuk Prabowo, ya. Sekarang si Anies dia kerjain. Dia sengaja angkat gubernur yang akan babat apapun yang Anies gak. Jalur sepeda udah diatur. Kok bisa pemimpin wawasannya sedemikian picik? Kok bisa pemimpin memelihara dendam? Dan dendam itu tidak ideologis. Biasanya kan orang perbedaan itu ideologis, musuh karena ideologi. Ini hanya karena personal. Ya, dan menurut saya ini kita harus selesaikan secepatnya. Nah, orang seperti Kongga luar biasa pengalaman. Kalian juga orangnya waktu muda ganteng banget, ganteng loh. Mirip Steven Seagal. Waduh, mirip Steven Seagal. Ganteng waktu muda. Iya. Iya kan, pasti banyak enak sih waktu dia muda. Apa? Tapi orang itu berani karena keyakinan. Jadi bukan berani karena diajak temennya, bukan berani karena dibayari. Buzzer itu berani banget, tapi berbayar. Influencer, rupiah, berbayar. Tugaskan untuk memecah belah Indonesia, ditugaskan untuk hantam terus Islamofobia, hanya karena berbayar. Hari ini Jokowi pidato kemarin, jangan sampai politik identitas dikembangkan. Mohon maaf, siapa yang bayarin buzzer, influencer untuk terus mempersoalkan identitas? Bisa-bisanya ngomong kayak begitu, tindakannya lain lagi. Ini kan gaya bukan PKI lah, ya kan? Bukan apa ya? Solo feudal ya kayak gitu.
Bye-bye-in, tusuk dari belakang. Bye-bye-in, ada dari belakang. Yang di belakang. Ya, saya udah kenyang, saya gampang. Saya punya sosial media, misalnya Twitter. Begitu saya nyinggung Jokowi, puluhan ribu gitu. Mereka di sini, mereka semua. Sehingga kita baca bola kita sendiri nggak bisa. Saya ada staff saya yang bersihin aja tiap malam. Nah, identifikasinya gampang, bahasanya miskin kata-kata, miskin logika, miskin fakta. Gue bingung muridnya Indo kok kayak begini. Miskin kata. Nah, menurut saya mereka inilah yang merusak Indonesia, mengalihkan isu. Harusnya kan fokus kita kepada keadilan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran, perbaikan ekonomi. Tapi dikocak terus seolah-olah isu Indonesia ini hanya Islam radikal. Ini membuat minoritas, abangan, nasionalis yang sempit selalu membayangkan kalau radikal berkuasa di Indonesia jadi Syria, jadi Afghanistan. Ditakut-takutin terus. Ya, jadi ini sengaja isu ini dipelihara dengan berbayar untuk memecah belah bangsa kita. Waktunya kita cabut kekuasaan tukang belah bangsa kita. Waktunya kita cabut bangsa kita dari pendendam kerdil. Negara ini terlalu besar untuk dipimpin oleh pendendam kerdil. Kita perlu pemimpin dengan wawasan yang luas, karakter yang kuat, integritas dan track record. Bukan hanya modal ngadu domba orang ingin kuasa kayak Belanda aja loh. Thank you, terima kasih. Belanda aja kagak. Belandanya kan tobat. Jadi kalau Bang Rizal udah ngomong pasti ngegas. Tapi itulah semangat. Ya, saya kira semangat. Mungkin soal konkret kita hormat, kita berdoa supaya dia diterima di alam baka, surga lah gitu. Itu menjadi trigger buat kita untuk menjadi pejuang kemanusiaan sebetulnya. Jadi kalau tadi ada bicara soal NKRI harga mati, ya sebetulnya ingin mengatakan bahwa pejuang kemanusiaan itu jauh lebih penting daripada sekedar wilayah negara. Tapi saya mau nanya Bang Rizal. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa Indonesia ini neolib. Kalau menurut saya enggak. Neolib itu ada konsepnya, ada ideologinya, bahkan ada transparansi. Saya kok kalau melihat sekarang bukan neolib, ini barbarian ekonomi. Gimana, Bang Rizal? Barbarian ekonomi. Yes. Gak ada konsep. Iya, dajjal. Nah, jadi menurut saya tolong jelaskan Bang Rizal perubahan. Karena gini, saya melihat bahwa basis ekonomi walaupun tidak usah menjadi Marxis ya, itu sangat penting. Karena itu Bang Rizal sebetulnya memang penting banget kalau bisa ikut memimpin Republik ini, Bang. Kita perbaiki bangsa yang dari ekonomi. Jadi kan begitu Bang Rizal. Terima kasih. Saya nanya, Ya. bukan bikin konsep. Kan ada dua sistem ekonomi di dunia berbiasa. Satu adalah sistem kapitalisme, lainnya sistem komunis. Di tengahnya itu ada mix ekonomi, ada ekonomi sosialis seperti di Skandinavia. Nah, di dalam sistem kapitalisme, kompetisi itu dihargai sebagai hal yang sangat penting. Tetapi kadang-kadang kapitalisme itu brutal sekali. Di Amerika misalnya masih ada 20 juta rakyat Amerika
yang tidak punya asuransi kesehatan. 20 juta dan sebagainya. Di negara sosialis seperti Skandinavia, seluruh rakyatnya punya asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, asuransi buat pendidikan anak-anak dan sebagainya. Sebetulnya waktu Bung Hatta cerita tentang koperasi, dia belajar koperasi di Skandinavia yang sampai sekarang ini besar sekali, ngalahin konglomerat di negara Skandinavia. Nah, kita kapitalisme yang masih sangat primitif dan biadab. Ya, contohnya pajak untuk yang gede-gede, untuk asing selalu dibikin lebih murah. Sementara pajak buat rakyat biasa itu ya mahal. Nah, yang kedua, ini menyangkut buruh. Bisa-bisanya pemerintahan Jokowi bikin undang-undang menetapkan rumus penentuan upah buruh minimal yang tidak ada di dunia apapun. Ya, sangat barbar. Rumusnya itu sedemikian rupa sehingga tidak dikaitkan dengan inflasi, kecil sekali, tidak dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi tahun lalu sama tahun ini, upah minimum menggunakan rumus itu hanya boleh naik 1,03%. Ada sih yang 1,5%. Tapi rata-rata di seluruh Indonesia 1,03%. Inflasi biasa saja 5,5%. Inflasi makanan 15%. Upah buruh dipaksa hanya boleh naik 1,3. Ini kejam sekali. Ini biadab. Ini bukan NKRI, bukan Pancasila. NKRI itu cuma label aja, ya. Yang ada NKRI agak mahal, bukan agak mati. Nah, memang kita harus lawan pemerintahan yang sangat sadis. Di negara manapun upah minimum itu minimal terkait dengan inflasi. Misalnya kalau inflasi 5%, upah minimum naiklah 7%, 6%, pokoknya di atas inflasi. Ini di bawah inflasi. Kejam sekali ini pemerintah. Ngaku Pancasila, ngaku NKRI, kerjanya bikin rakyat miskin. Cuma orang Indonesia kan sabar, Pak. Nah, tugas kita buat menjelaskan ini. Nah, di pihak yang lain, kalau menurut Undang-Undang Dasar, semua sumber daya alam milik rakyat Indonesia, dikelola oleh negara, pelaksanaannya bisa swasta, bisa BUMN. Itu terjadi di sektor minyak bumi dan gas. Ya, kontraktor swastanya hanya bagi hasil setelah dikurangi biaya 85% untuk negara, 15% untuk kontraktor swasta asing maupun dalam negeri. Itulah yang menjelaskan kenapa pemerintah Orde Baru banyak uang. Karena begitu harga minyak bumi gas naik, semua sebagian besar masuk anggaran. Itulah kenapa Soeharto bisa biayain SD Impres, Puskesmas, macam-macam lah. Ya, di segala bidang itu. Nah, hari ini sumber daya alam di luar PLN migas dikasih semua konsesinya sama swasta. Mereka nganggap ini milik mereka. Mereka bisa gadaikan. Dan begitu harga sumber daya alam naik seperti hari ini, batu bara naik sampai 3 dolar, lain-lain, yang menikmatinya swasta-swasta ini.
oligarki swasta, bukan negara. Negaranya sendiri kena bebannya. Ya, hari ini negara mesti bayar cicilan utang 845 triliun. Pokoknya 400 triliun, bunganya 440 triliun. Untuk bayar bunganya aja nggak sanggup. Setiap tahun itu 30% dari anggaran. Artinya bayar tutup lubang, gali lubang tutup jurang, itu yang terjadi. Siapa yang bayar? Ya rakyat harus bayar. Harga listrik mahal, harga BBM naik mahal, harga BPJS naik, dan sebagainya. Dia nggak punya nyali untuk mengenakan pajak kepada oligopoli ini. Ya, pemerintah kapitalis aja di Inggris, si Biden bakal kenakan pajak untuk perusahaan minyak bumi dan gas yang untung gede. Istilahnya pajak terhadap duren jatuh, pajak terhadap jumlah profit. Itu Perdana Menteri Sunak di Inggris lakukan, Biden lakukan. Kita boro-boro mikir untuk majakin windfall profit dari ekspornya sumber daya alam ini. Kerjanya cuma bisanya memeras rakyat. Kenapa? Karena cukong-cukong mereka adalah oligarki sumber daya alam ini. Ya, jadi kalau Jumhur katakan tadi, ini bukan ekonomi kapitalis biasa, ini ekonomi barbarian, saya setuju, walaupun istilahnya itu kasar sekali. Tapi dasarnya memang barbar kok, merampok sumber daya alam milik rakyat, hanya kasih sama oligarki, nggak berani memajakin keuntungan mereka yang berlebihan, beraninya bikin susah rakyat doang. Makanya si kuncing ini harus diselesaikan secepatnya. Masih. Ya, saya kira sebagai real kita membahasnya negara. Saya lihat juga ada satu senior kita, mungkin bersedia mengcek putar dulu untuk komentari. Oh tidak? Atau Pak Anton? Baik, kalau gitu silakan teman-teman yang lain ada komentar atau tanya juga. Gara-gara amandemen Undang-Undang Dasar 2002, NKRI secara de jure menuju bubar. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mesrai bumi Nusantara. Sekali merdeka tetap merdesa. Setelah merdeka harus merdesa. Merdesa, adil, makmur, beradab. Salam merdesa, adil, makmur, beradab. Merdesa, 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 merdesa.